tengah gemerlap kekaisaran Romawi, di mana ambisi dan darah mengalir di lorong-lorong senat, terukir kisah tentang seorang lelaki yang namanya Abadi sebagai simbol pengkhianatan, Marcus Junius Brutus. Buku Brutus ini mengajak pembaca untuk menyelami jiwa seorang tokoh kontroversial yang di satu sisi dianggap pahlawan republik dan di sisi lainnya dikutuk sebagai pengkhianat yang keji. Brutus seorang intelektual yang dihormati, tumbuh dalam bayang-bayang cita-cita luhur Republik Romawi. Ayahnya dibunuh oleh pendukung Pompei, sementara ibunya, Servilia, adalah mantan kekasih Julius Caesar. Hubungannya dengan Caesar rumit. Sang diktator adalah sosok yang hampir seperti ayah angkat baginya, memberinya kepercayaan, jabatan, dan pengampunan meski Brutus pernah berpihak pada musuhnya. Namun, di balik kemurahan hati Caesar, Brutus melihat ancaman, sebuah ambisi yang menggerogoti fondasi republik. Buku ini menggali konflik batin Brutus dengan piawai. Apakah pengkhianatan adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan Roma dari tirani? Ataukah ia terjebak dalam permainan politik para senator yang iri, surat-surat palsu yang menyiratkan dukungan rakyat, bisikan Caesius yang licik, dan tekanan sebagai keturunan Brutus pertama menjadi katalis bagi keputusannya. Puncak kisah ini adalah adegan tragis di Senat Romawi pada 15 Maret 44 sebelum Masehi. Caesar yang percaya pada Brutus seperti anak sendiri, terkejut saat melihatnya di antara para konspirator. Kalimat "et tu Brut" atau "kau juga Brutus" yang legendaris menjadi lambang kepedihan seorang pemimpin yang dikhianati oleh orang yang dicintainya. Buku ini tidak hanya menggambarkan kekerasan pembunuhan, tetapi juga getirnya konsekuensi, perang saudara, kehancuran reputasi Brutus, dan akhirnya kematiannya di medan pertempuran melawan Octavianus dan Marcus Antonius. Penulis buku ini tidak hitam putih dalam memotret Brutus. Ia dihadirkan sebagai manusia kompleks yang terjepit di antara idealisme dan realita. Di satu sisi, pembunuhan Caesar justru membuka jalan bagi kekaisaran yang lebih otoriter di bawah Augustus. Di sisi lain, Brutus mati dengan keyakinan bahwa ia telah berkorban untuk kebebasan Roma. Apakah pengorbanannya sia-sia? Buku ini membiarkan pembaca untuk merenung, bisakah kejahatan dibenarkan demi tujuan yang mulia? Buku ini bukan sekedar biografi sejarah, tetapi cermin bagi pembaca modern tentang bahaya ambisi, dilema moral, dan harga yang harus dibayar ketika loyalitas diuji. Kisah Brutus mengingatkan kita bahwa dalam sejarah, pahlawan dan pengkhianat seringkali hanya dipisahkan oleh sudut pandang, dan bahwa pengkhianatan terbesar bisa lahir dari niat yang paling tulus. Buku ini layak dibaca bukan hanya oleh pecinta sejarah, tetapi juga siapapun yang tertarik pada psikologi kekuasaan dan ironi takdir manusia. Sebab, seperti kata Shakespeare dalam dramanya Julius Caesar, "The fault, dear Brutus, is not in our star, but in ourselves." Kesalahan Brutus mungkin bukan pada nasib, tetapi pada pilihannya sendiri, dan disitulah tragedi sejati bermula. Untuk yang ingin memesan buku ini, klik keranjang yang sudah saya siapkan, sebab ilmu selalu berkaitan dengan buku. Sampai jumpa di meramu buku selanjutnya.